Bener nggak? Benar banget. Dan kita lihat dari sisi tengah bermain Pancer sama-sama clear minion. Nah, orang Ray sudah harus cooldown dan dia harus ambil terlebih dahulu. Sama-sama mengadu dengan satu buah Tonros, tapi ternyata di sisi sebaliknya Jamit terkena Phantom Execution. Kenapa? Itu kan kedengeran. Dan ditambah lagi ada plating yang didapatkan sama seorang Ray. Ini agak cukup mahal. Phantom Execution miss, Pancer nggak ada lagi dari seorang Jamit. Harus mundur Coba untuk dicari lagi sih Jamet peruntungan lainnya ya. Dimana goldnya coba di plating, Ray coba untuk kasih presensi di area mid lane sana. Phantom Execution terus udah mulai dibuka dan bahkan Jamet gak maut. Ya. Kalau kenapa nggak dicoba mulai karena tanpa, tapi concernnya tinggi banget. Tadi lihat langsung ada mengadu satu buah Phantom Execution miss. Dua jarang dilakukan oleh beberapa player. Oke, jadi biar nambah in attack speednya. Benar. Dari first di awalnya sebenarnya Jamet menang dengan ada Heptosis, lihat damage-nya terlalu sakit. Satu buah Phantom Execution. Berani karena ada shell tambahan juga dalam tubuhnya ketika Turtle berhasil disegel, tapi lihat Razy melihat damage yang diberikan bahkan sudah mulai masuk tepat ke area tubuh, 2 health bar ngejar ketertinggalan di menit ke-7. Oke, tadi lihat di sini Jamet menghindari satu buah Tonros. Kalau menurut aku Jamet paksa karena nggak fokus ke arah turret. Sedangkan Jamet tadi kan dapat platingan hingga setengah. Yang disayangkan adalah Jamet Heptosis dan Jamet memiliki satu buah Puff Turtle dan ini yang harus dilakukan Jamet. Lihat damage-nya terlalu sakit dan bakal coba ditumbangin begitu saja. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Jamet. Di menit ke-9 kali ini dari sisi Ray amanin ke area orange buff yang dimiliki oleh Aura Jamet kembali coba untuk melakukan pertikaian. Satu buah retribution mulai Kondisi dia tetap berani, tapi lihat langsung fokus menuju ke arah satu buah turret. Coba untuk melakukan clear lebih dahulu dari seorang Jamet. Fokus Phantom Execution ke arah belakang dan Ray bakal coba ditumpahkan. Wallace hate! Satu buah Tonros yang tepat dari seorang Jamet berhasil menghindari pergerakan dari seorang Ray. Dan di game yang pertama di take over oleh seorang Jamet. Dan ingat ini best of 3 series. Oke, masih ada game yang kedua untuk menyamakan kedudukan dari GPX Ray sendiri. Bakalan penuh kalkulasi walaupun kini udah mulai serang-serang. Rimpat equation Tonros sudah mulai bakal coba diinvasi, akan mengadu retribution kali ini, bakal coba dipasang dan ternyata retribution di tangan dari seorang Jamet. Coba respon ke arah top lane dan ini dia adu retribution yang akan coba terjadi. Tapi lihat menuju ke arah belakang Phantom Execution dan bakal retribution di tangan Ray dibalikan kembali ke arah ini dia belajar dari kesalahan. Death of Despair terlalu jauh dan retribution didapatkan oleh seorang Ray. Kali ini Jamet memilih untuk mundur ke arah dan bakal lihat high end Ray-nya aktif dua-duanya dan bakal di sini sebaliknya Jamet sedikit tertinggal dari segi lagi cari informasi atau enggak. Dan kayaknya Jametnya juga nggak mau ngambil karya orange buff-nya. Dia prefer untuk ngamarin karya satu objektif terus di blue. Kita lihat damage yang diberikan terlalu sakit dan 1 point kill lagi. Oh ya belum nggak ya. bisa, dia nggak bisa dapat utara. Iya, dia dapetin harapan tapi ternyata langsung ada surrender dari seorang Jamet. Bisa dibilang 3 poin ya. Tadi dipegang sama tim dari GPX Ray. Benar. Tadi habis mandi tuh gue lihat ya. Basah ya? Basah ya. Bakal coba lagi terhadap wall shoot. Yang terbawa di middle Thanos bakal coba untuk memaksakan pertikaian retribution mulai begitu saja. Jamet dalam bencana dan first blood berhasil. Tapi who knows, siapa tahu Jamet calculate-nya lebih tepat, kita nggak ada yang tahu. Tapi lihat permainan basic ketika yang dilakukan dari Ray dan Wallace hate. Juga. Dan Ray nggak mau terpancing, dia juga langsung pintar banget walaupun kini udah kembali bertemu di area mid lane. Nampaknya udah mulai jual beli serangan juga, tapi Jamet coba untuk mulai maksain retribution channel dikeluarkan begitu saja dan killing spree berhasil di-secure. Reverse sweep Israel. Reverse sweep. Yes, betul sekali. Kita lihat ya gimana Ray TZ membalaskan kembali keadaannya dengan kemenangan di match yang pertama. Ini dia Ray TZ dapatkan semua. Jangan lupa di subscribe, kita udah 404. Dengan role mid lane di timnya pada saat itu, dan ini dia bakal menggunakan Lancelot, satu hero yang bisa dibilang andalnya juga pastinya dari sisi Huba yang sudah mulai berbeda dengan game sebelumnya. Ini Huba maksain untuk 1v1, bakal coba untuk terus kasih follow up, tapi nampaknya udah satu open tapi dan langsung dicuri terjadi di game kita yang pertama. Dan masih dikendalikan oleh segi itemnya, Jamet dari segi levelnya, Jamet masih berusaha keras untuk terus mengejar ketinggalan gitu. Juga Huba yang udah mulai adu mekanik di area mid lane. Lihat, sudah satu button terus juga Devin karena objektif Tarat. Bahkan di cara orange buff terlebih dahulu. Kelihatan seorang Jamet perbandingan 2 level ini bukan hal yang baik untuk mengadu pukul 1 lawan 1. Nampaknya ada lebih dipikirkan untuk mundur sih menurut aku.
dibandingkan harus dipakai. Tapi itu belum jadi step up buat Huba bisa mengejar ketertinggalan, justru dia yang harus pick up tadi. Tapi lihat, tidak akan ada satu buah inisiasi, satu objective point untuk dikantongi oleh Aura Jamlang. Di sini Huba bakal buang-buang waktu, buat nyawanya harus terancam dan bukan hal yang baik. Perperangan bertemu dengan seorang Huba. Peta Persecution yang off point. Wallace dari Huba dapatkan, tidak ada pacar kembali, membuat seorang Jamet kali ini lebih fokus ke arah turret yang dimiliki dari seorang Huba. Gak bisa masuk lebih dalam, dan bakal Jamet men-secure 3 poin. Apakah ini akan menjadi poin yang keempat secara langsung, dan this is it, game pertama di take over oleh memang cukup signifikan, ini udah cukup jauh sih dari Huba. That's why Dead Jamet dia benar-benar pintar banget untuk maksimalin hal tersebut. Dan kemenangan mutlak untuk Aura Jamet di game kita yang pertama. Tapi ingat, ini best of 3 series. Seperti sebelumnya, Jamet juga melawan seorang Ray itu berhasil mendapat lantai Peta Persecution-nya not on point. Peta Persecution not on point ditambah sehingga mau terbuai. Lihat di area mid lane, gerombolan Wave sudah mulai hadir. 30 detik menuju outer shield hilang. Mereka udah mulai mengadu mekanik strateginya di area mid lane. Phantom Execution sudah mulai dikeluarkan. Begitu saja Tondros, Jamet masih bisa bertahan. Bahkan first blood justru berhasil. para permainan dari Aura Jamet yang coba untuk melakukan sedikit retribution di tangan dari seorang Jamet. Dibalaskan kembali keadaannya Huba harus lebih sabar terlebih dahulu. Oke. Dari segi itemnya, game item kita lihat sama-sama baru ada head assist dari Huba mengarah ke area satu buah Blood of Fisker harusnya. Tapi lihat satu objektif tarik berhasil dikantong oleh seorang Jamet, mengejar ketertinggalan 1 poin yang berhasil diamankan, tapi Phantom Precision dikeluarkan begitu saja. Tondros sudah boleh juga dibuka oleh Jamet mengarah ke arah seorang Huba, namun nampaknya Tondrosnya cool. Aku sih feeling aku ditahan, dan bahkan lihat dipaci begitu saja Huba. Kali ini nggak punya apa-apa lagi, dan ini dia baru Tondros akan dikeluarkan karena ini masih cooldown. Kalau cooldown kayak gini feeling aku. Coba untuk di-comment lagi dari Jamet masuk ke arah objektif. Huba yang menolak untuk pulang, bakal coba untuk bokol border, tapi damage terlalu besar dari Aura Jamet. Kita bisa masuk ke area depan Tondros, tapi Jametnya terkena damage tarat dan harus menuju ke arah yang salah. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Huba berhasil dihindari Jamet. Phantom Execution-nya bakal coba dikejar kembali, dan ternyata Huba kali ini berhasil mendapatkan momentum yang on point. Dengan keributan di area Lord Pit, tapi gerombolan Wave ini sudah mulai di-win oleh Jamet untuk masuk ke arah objektif. Para coba oleh Huba, Phantom Execution bakal dipaksa untuk impact nampaknya di area mid lane, tapi satu poin tetap berhasil men-secure poinnya. One last chance untuk seorang Jamet menyamakan keadaan, ternyata dibalaskan dengan satu Phantom Execution yang on point. Yes. Agak sedikit mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru, Jamet ini bermain agak sedikit. Iya, benar-benar penuh kalkulasi, nggak mau gerasak busuk. Gebuk Dagas juga maju ke depan, walaupun ini udah mulai coba untuk jual serangan, tapi lihat Huba udah mulai terkikis dari satu buat Tondros, masih bisa mundur ke belakang, satu tetes darah. Bahkan Wave Minion pun, lihat Huba bakal coba untuk mundur, maksain kandak. Ada satu gold buff yang membuat dia masih percaya diri, tapi lihat damage terakhir dari Jamet. Lihat Huba masih mau lebih, Mancar telah dimainkan, Phantom Execution ke arah belakang, masih dihindari, tapi Huba nampaknya yang lebih terkena semua damage yang maksimal. Di arah tengah, Jamet perbandingan satu level. Phantom Execution yang masuk dapatkan Huba. Phantom Execution membalikan ke kanan dan one last hit. Almost ter-outplay. Kali ini lihat sama-sama bentuk seorang Huba melakukan defensif, dan Jamet terdeteksi kali ini posisinya one last hit. Wow. One last hit membuat Huba tumbangkan. Gak bisa reverse secure, tapi gak bisa di reverse. Udah pasti di secure. Udah pasti di secure ya. 1 poin tarat, 2 poin kill. 3 poin menit 10. 3 poin di menit 10. Sebenarnya 3 poin itu gak masalah, tetap. Yang masalah adalah menit 10-nya. Menit 10-nya. Katanya number 1 Bang Ranger. Oh, number 1 bukan nice N1 one. bukan nice one. Ozi itu nomor 1 ya, tapi lihat Ozi N1 bahaya sekali, tapi dia ada satu buat Tondros. Di Huba. Ozi emang Huba gak kelihatan dong, kan Huba ada nggak kanan. kelihatan. Tapi kita lihat sini one by one situation dari top lane. Adu mekanik, Ozi N1. Jangan sampai Huba terperangkap dalam satu pembina, dan ternyata tergeser. Phantom Execution-nya masih ditanda, bahkan ini dia poin untuk seorang Ozi N1 dan dihindari oleh seorang Huba. Huba positioning yang sangat bagus, tapi sayang sekali first blood tetap di tangan dari seorang Ozi N1. Dan gue suka Gladiator Arena point calculator, tapi lihat Ozi N1 bermain dengan sahabat. Phantom Execution baru dikeluarkan, bakal coba dikejar, tapi pancernya miss, memilih ke arah seorang Huba. Mundur ke arah belakang. Kali ini bakal lebih fokus menuju satu buah powerful buff, dan ternyata diamankan oleh Ozi N1. Kerugian yang luar biasa ditambah ke seorang Huba. Mundur ke arah belakang. Damage board-nya cukup panas, membuat seorang Huba gak bisa bertahan kembali. Dan ini akan menjadi poin selanjutnya untuk tim dari OP Ozi N1. Sudah bisa dipastikan. Dan setidaknya 1 poin di sini.
Buset, ditahan. Itu satu hit ya. Oh, ZN1, what are you doing? Terlalu memaksakan. Lagi dia bakal sama Seri. Udah pasti. Udah pasti Seri. Kenapa aku bisa bilang udah pasti Seri? Karena lihat di sini, lihat satu momentum position dan ZN1 dipastikan mengamankan game besar. Yap, 5 For sure. poin total berhasil dikantongi oleh OZN1 dan yap, this is it. OZN1 take the game 1 di match kita yang ketiga. Huba harus kembali reset di game yang kedua. Dia harus mulai kembali serba salah ya sebenarnya. Jadi ini benar-benar berkalkulasi saja di mana Turtle masih belum jadi follow up. OZN1 kembali terkikis dengan Satu buah retribution juga masih ditahan, tetapi ke arah depan berhasil dihindari, tapi dari OZN1 masih ada puncher ke arah belakang. mundur berhasil. OZN1 udah mulai kasih serangan kejutan di sana dengan satu weapon, tapi usah dikikis dengan adanya Tonros. Huba nyaris area turret yang udah kecicil di situ sih, satu keunggulan. Setuju banget itu, setidaknya kalau nggak dapat game point kill, ya kita lihat ini walking game sama-sama terjadi. Tonros berhasil dihindarkan, tapi OZN1 kali ini agak sedikit terperangkap dan first blood didapatkan OZN1. Ditambah dengan satu buah turret, kembali dibalikan keadaannya, terlalu terburu-buru. Misalnya OZN1 menurut gua di detik-detik terakhir ya, sekitar menit 8 ini, itu kayaknya dia tinggal main all out deh. Kenapa aku bilang main all out? Karena kalau misalnya dari OZN1 ini bisa dapetin poin, dan ternyata ini dia. Kalau dia bisa kalau diamanin sama Ring, ini level 9 loh. Iya, harusnya ya. Ray level 9, benar. Tapi lihat ternyata dipaksa kembali dan betul sekali Ray level 9 dibalaskan kembali keadaannya. Phantom Execution punchernya miss. Kali ini Ray memilih untuk mun. Tapi wave minion yang ada di area mid harus clear terlebih dahulu, bahkan jadi impact sudah mulai terjadi. Phantom Execution, Tonros dikeluar. Dia mau clear, terus dia kata. Oke, aku pukul terlebih dahulu. Perbandingan match. Tonros yang miss dipaksakan kembali. OZN1 head to sisi nyawa. Jebakan first blood di tangan dari Ray itu sih. Bukan hanya yang first blood aja, dia juga dapetin satu buah objektif turret. Wave minion bakal disambut hangat. Tonros damage sudah mulai masuk dari OZN1 untuk Ray, tapi bakal di follow up di mana Ray udah mulai terkikis. Tonros yang tidak on point Di game yang pertama, dan bahkan di sisi sebaliknya OZN1 betul sekali all in yang dilakukan, retribusi didapatkan, Ray bahkan dipaksa. Oh my god, berani bang. kesempatan untuk masuk ke area dirinya. Bahkan manajemen wave minion setelah dia pulang juga tersusun rapi. Itu yang membuat tidak ada poin untuk mengejar ketertinggalan atas Ray di game kita yang pertama match keempat. Bisa dimanfaatkan dengan baik, dan buat kalian semua ini Tonros ini, jadi tuh ada dua hal yang cukup menarik pas ketika aku pertama kali ngegesin dari one by one slot ini. Jadi Tonros yang terlambat sedikit berbeda ya. Kayaknya ya ada pattern farming yang berbeda, ini ada pola yang berbeda dari Opti, Ozzy dan juga Gepex Ray. Tapi lihat dia bakal coba untuk jual beli serangan Ray dalam bencana. Masih ada satu health bar lagi, bukan health bar, bahkan setengah banget tuh, tipis, nyaris tewas. Tapi Tonros diadain bukan one man asal-asalan buat dipencet ya, harus ada kalkulasinya seperti ini kita lihat. Tumbang. OZN1, oh. Nih Ray-nya itu nggak boleh begitu tuh. Itu tuh nggak boleh tuh begitu. Bahaya, tapi untungnya dengan Ray perbandingan perbedaan dua level bakal dikejar. Punchernya nyala dan ini dia. Satu hit terakhir OZN1 ter-take down. Ini guys ya. Bisa dibilang berarti Ray itu sih akan mengamankan klasemen dan bakal coba dibalaskan kembali keadaan dan one last hit. OZN1, where are you going? Dan ini dia. 2 poin penutup klasemen masih dipegang oleh GPX Ray. GPX Ray take the game di match kita yang keempat. Kalau bisa kita lihat, Jamet akan lagi memaksa pergerakan dari seorang OZN1. Damage-nya sama-sama masuk, tapi bisa Jamet yang lebih objektif. Depan Jamet bakal coba untuk menghindari pergerakan dari OZN1. OZN1 yang gak punya mana, tapi dibalikan kembali dan dihindari OZN1. Satu buah tornado sangat baik. OZN1 bakal coba untuk bertahan, bahkan satu buah first goal didapatkan oleh seorang Jamet. Lebih secure dan ya Tonros terlebih dahulu diarahkan begitu saja. Tonros mengarah ke area berlawanan, tapi lihat udah ada satu weapon eksekusi. OZN1 ini udah gunain retribution ya sih. Harusnya dia bisa masak ke arah parfum box, tapi lihat boost tidak terchecking oleh seorang Jamet. Ini permainan yang cukup berbahaya. Jamet bisa ditumbangin dan bahkan Jamet kali ini random execution. Harusnya Forest buff jatuh ke tangan tubuh dari seorang Jamet, tapi bakal coba untuk dipasain tim baik lagi. Sudah mulai dikikis dengan reverse ketek lawan seorang Jamet dan satu hit terakhir nyaris hilang dari Jamet, namun tidak. Wah, cold scroll back dulu.
berhasil mendapatkan global. Phantom Execution dan Retribution diamankan oleh seorang siapa? Jamet harusnya, dan Phantom Execution membuat Jamet berhasil memantapkan diri. Memang harus bertekuk lutut di game yang pertama, tapi game pertama saja. Iya, Game pertama saja. best of karena 3 series. Best of 3 series kembali again. Masih Wah, tidak tergiur dan Iya. bahkan dia yang dapat tuh. nggak Baru terlalu dapat. Tapi terkadang gitu tau. Iya. Kamu sadar gak? Di saat Terbalut dari objektif turret bakal hilang di menit kelima nanti. Ini masih menit ketiga sih. Hanya akan jual beli serangan kecil. Miss Phantom Execution dikeluarkan dari kedua belah player. Nampaknya hanya untuk melakukan counter double gini. Satu bola Retribution dibuka begitu saya Tonros masuk. Namun masih bisa dihindari, tapi Ozzy N1 masuk atau 200 aja. Mulai bertikai lagi dari mid lane nampaknya. Oke, tapi ternyata Ozzy N1 berhasil dihindari skill oleh seorang Jamet. Udah level 8 sesama, level 8 Heptosis nyala. Tapi kali ini Ozzy N1 terkena satu buah Tonros dan ternyata itu. Dan kini dari sisi Jamet bakal coba untuk cari peruntungan. Udah ada satu buah adu mekanik lagi dari Ozzy N1 dan nampaknya akan ada 2 point kill. Benar adanya, benar retribusi. Dari sisi Aura Jamet sudah mulai menyinggahi pergerakan dari Purple Buff yang dimiliki oleh OP Ozzy N1 dan masih bisa di steal. Nampaknya langsung di follow dengan satu Phantom Execution. Lagi ada basic attack yang dikeluarkan, masih bisa hindari Tonrosnya, hanya kena sedikit secuil membuat Aura Jamet. Dia mau owning dari Purple Buff yang dimiliki dari si Jamet ini dipegang sama dia, dan ini dia cukup berbahaya. Satu hit terakhir dan ternyata dengan satu bar retribusi. Tapi harusnya OP Ozzy datang dengan sangat tepat waktu. Phantom Execution yang miss tidak mengenai Jamet, tapi lihat gila, damage-nya damage-nya besar tumbang. sekali. Jamet tumbang. Jamet udah mulai coba untuk bertahan dan healing spree. Point. OP Ozzy menolak untuk ditumbangkan dan 1 poin berhasil diamankan di match kita yang kelima. Game 3 is real. Wow. Game 3 is real kali ini terjadi untuk permainan ada di arah dia masih bisa cross menuju ke arah jungle-nya seorang Jamet, tapi ini tidak dilakukan. Oke, masih bisa dihindari dan teman yang telah keluar. Jamet memilih untuk Bakal lihat nih Ozzy N1 udah mulai nyambang ke area objektif Purple Buff yang dimiliki. Dimana jadi Aura Jamet berhasil secure ya. Full 8 menuju 9 Aura Jamet kembali hadir. Masuk area Purple Buff yang dimiliki, tapi lagi-lagi Purple Buff dari Ozzy N1 harus diamankan gitu saja oleh Aura Jamet nampaknya. tetapi kalau tadi beda kasusnya, tadi di sisi sebaliknya Jamet fokus ke arah turret dan di sana Ozzy N1 bakal coba ditumbangkan. One last hit, first blood, 2. Cari dulu kaki Jamet kelihatan. Nggak bisa sih. Dipakai Red. Banget damage-nya udah sakit banget. Kenapa? Jametnya tuh, dan tadi cuma mainin tempo permainan Retribution dipaksa. Kata Execution satu buah pancar apakah berhasil, tapi ternyata kali ini Alangsa ini Jamet farming dua turtle masalahnya nih. Benar. Cibi. Tuh 14, tuh lihat Tonrosnya itu masuk full loh. Kalau kamu sadar itu Tonrosnya masuk full loh. Wow, gokil. Dan ini memastikan Jamet menuju ke babak playoff bersama dengan Ray. Wop, yuk. Dua perwakilan Dari grup B. dari grup B telah tercipta. Oke, gue pelan aja, tapi ada kesempatan bakal coba dipaksa. On point, Phantom Execution dan juga first blood akan didapatkan. Sudah pasti. First blood di Spamnya nggak dibolehin, tapi lihat udah mulai ditauin, udah mulai dikejar juga. Damage optimal banget dan dia balik lagi. Nah, ya kan, dapat satu wave, udah 3 nih, dan ternyata lihat di baku hantam, Hubah, sadar Hubah, itu. Level menuju level Wah, maksimal. ini sih tuh lihat tuh, satu Tonros setengah darah Jack. Mau lebih, Phantom Execution dikeluarkan, udah mulai coba terkikis, Tonros step in dan 1 poin kill berhasil di-secure, 4 total dari poin berhasil dikantongi oleh Ray di game kita yang pertama. Wah, ini game pertama sudah dipegang Ray. Udah, 5. nggak bisa. Misalnya 845 ada kayak gitu. Udah nggak bisa sih emang. Mirip Sangsing, gua tuh, sangsing. ting-ting-tingnya. Emang ya. Udah deh, nggak bisa. Nice try buat Gila. Hubah. Ray. Udah kalau langsung menangin 2-0 nggak ada kesempatan lihat Ray. Udah langsung mainnya all out ke area Purple Buff. Ini hal yang tidak terjadi di tadi ya. Dia langsung masuk dan nggak mau terlalu greedy juga. Dan memberikan poin cuma-cuma ke area. Dari seorang Hubah, dan lihat Phantom Execution ya, sayang sekali gak mengenai seorang Hubah di sekitar depan. Bakal coba dipaksa dari Reto Z, akan coba untuk membalikan keadaan dengan satu buah Phantom Execution yang gak berhasil, dan Phantom Execution kali ini bakal Retribution dari Worknya udah perbedaan 700.
700 ya? Hmm. Tapi Retribution diamankan oleh seorang Hubah kembali. 3 kali tidak ada purple buff. Game 3 is real. 3 point. Fatal Execution dikeluarkan dan Makin menipis perbandingan level yang cukup jauh dan bahkan Hubah kali ini bakal coba ditumbangin dan nampaknya Hubah. Dia kan juga level. Oke, dibalikan kembali dan Ray ini dengan sabar. Walasin dan Ray! optimal Ray. banget, on point banget. No dari segi medicine, resource. Ray no medicine. Ray no Wow. medicine dan Nggak ada obeng. Wow! Tidak ada obeng. Calculate yang